Amerika bersama Joe Biden mungkin tak menyangka bahwa sikap yang ia ambil dengan mendukung Israel seperti pedang bermata dua. Pasalnya, hal tersebut menciptakan gelombang protes skala nasional di kampus-kampus di Amerika Serikat. Dipikirnya, desakan mahasiswa di AS dan demonstran untuk memperluas zona aman dan akses bantuan kemanusiaan untuk Palestina sudah cukup. Namun nyatanya, mahasiswa meminta lebih banyak dengan menuntut gencatan senjata permanen di jalur Gaza dan menghentikan bantuan militer untuk Israel. Tak heran, aksi unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung selama beberapa minggu terakhir di kampus-kampus Amerika telah menjalar bak tsunami, bahkan berujung pada penangkapan massal pengunjuk rasa yang amat disayangkan di sebuah negara yang katanya pro-demokrasi ini. Lantas bagaimanakah kondisi kekacauan di AS saat ini? So langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Yang pertama, demo mahasiswa pro-Palestina meluas di AS. Hanya dalam hitungan hari, protes pro-Palestina menyebar sedemikian rupa di ruang lingkup Sivitas Akademik AS dan menghadirkan gelombang protes yang tak terduga sebelumnya. Mula ketika mahasiswa Columbia University melakukan aksi demonstrasi dengan mendirikan lebih dari 50 tenda pada 17 April 2024 lalu. Adapun perkemahan sebagaimana dijabarkan di EW dalam rilisnya diselenggarakan oleh koalisi yang terdiri dari lebih 120 organisasi termasuk Columbia University Apartheid Defense, diikuti Student for Justice in Palestine atau SJP dan Jewish Voice for Peace JVP. Setelah mahasiswa, giliran pegawai universitas yang melakukan aksi walkout sebagai aksi solidaritas bagi protes mahasiswa pada 22 April lalu. Alhasil, manajemen universitas mengumumkan bahwa separuh kegiatan pembelajaran bakal dilaksanakan secara virtual hingga akhir tahun ajaran. Lebih dari itu, poin lainnya yang tak kalah penting adalah aksi yang terjadi di Columbia menjadi pemantik hingga meluas ke universitas-universitas lain. Di Universitas New York yang berdekatan misalnya, jumlah demonstran semakin besar dengan datangnya ratusan mahasiswa lain pada hari yang sama. Hal serupa juga terjadi di Universitas Harvard dan Universitas Yale di Connecticut. Terbaru berdasarkan laporan BBC, aksi protes pro-Palestina ini setidaknya digelar di lebih dari 130 perguruan tinggi yang tersebar di 45 negara bagian dan Washington DC. Wah, udah mulai banyak banget ya. 2. Tuntutan mahasiswa AS pro-Palestina. Meluasnya gelombang protes di seluruh AS bukannya tanpa alasan. Para mahasiswa ini juga jelas punya tuntutan yang mesti didengarkan. Columbia University Apartheid Defense dalam keterangannya melalui platform Instagram menyampaikan tuntutan agar pembantaian massa warga Palestina di Gaza dihentikan. Selain itu, mereka menulis segelintir pihak di universitas kami ikut terlibat dalam kekerasan ini dan sebab itu kami protes. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Menurut rilis BBC yang diuraikan kembali oleh Liputan 6, mereka menuntut agar kampus-kampus yang sebagian besar memiliki dana abadi dalam jumlah besar melakukan disinvestasi dari Israel. Singkatnya, mereka memiliki misi yaitu menaruh fokus pada perusahaan-perusahaan yang berbisnis atau dengan Israel yang terlibat dalam perang di jalur Gaza. Begitu pula perguruan tinggi yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Sayangnya dalam kasus Columbia University, Binus Syafiq mengakui pembicaraan dengan mahasiswa gagal mencapai kesepakatan dan kampus tidak akan melakukan putusan disinvestasi. Kendati demikian, sang rektor menghadirkan sejumlah penawaran lainnya, diantaranya terkait investasi di bidang kesehatan dan pendidikan di jalur Gaza saja, termasuk mendukung pengembangan anak usia dini dan sokongan bagi para sarjana yang mengungsi. Wah, ternyata uang dari kampus-kampus itu juga digunakan ya untuk mendukung perkembangan Israel. 3. 2000-an demonstran malah ditangkap. Seperti diketahui, gelombang protes dimulai dari unjuk rasa mahasiswa Columbia University pada 17 April dan terus berlanjut hingga berhari-hari kemudian. Selain itu, hanya butuh sehari setelah aksi di hari pertama, penangkapan kepada mereka yang melakukan aksi terjadi. Lebih tepatnya, kepolisian New York NYPD membubarkan kamp-kamp pengunjuk rasa di Columbia University dan menangkap sekitar 100 demonstran pada 18 April lalu. Kemudian, sebanyak 210 orang ditahan di University of California, Los Angeles, sementara di New York sebanyak 282 orang ditangkap awal pekan ini setelah polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menduduki Hamilton Hall di Columbia University, di mana angka tersebut termasuk penangkapan yang dilakukan di City College of New York. Berdasarkan pembaharuan per 4 Mei 2024, jumlah demonstran yang ditangkap selama aksi protes pro-Palestina di berbagai perguruan tinggi AS telah capai lebih dari 2.100 orang. Faktanya, hanya
hanya beberapa perguruan tinggi yang berhasil diajak bernegosiasi oleh para aktivis, sebab ada pula universitas yang mengeluarkan ultimatum dan melibatkan aparat keamanan untuk meredam protes pro-Palestina hingga pengunjuk rasa dipaksa membubarkan diri setelahnya. 4. Meragukan sikap demokrasi AS. Penangkapan massal dalam demo besar-besaran yang menjalar di kampus-kampus AS mau tidak mau membuat demokrasi AS dipertanyakan. Staf Columbia University dalam keterangan yang dikutip CNBC mengatakan ngeri dengan penangkapan terhadap para mahasiswa. Bagaimana tidak, petugas polisi kala itu membawa perlengkapan lengkap anti huru-hara dan berdiri dalam formasi. Selain itu diceritakan bagaimana tepat setelah pukul 21.30 pada Selasa malam waktu setempat, bus kepolisian New York terparkir di luar aula dipenuhi mahasiswa yang ditangkap dan diangkut keluar dari kampus. Mengerikannya melihat Columbia University mengundang polisi ke kampusnya sendiri untuk kedua kalinya bulan ini untuk menangkap mahasiswanya sendiri, kata seorang dosen di Fakultas Hukum Columbia kepada The Guardian. Hal ini lantas menjadi ironi sebab sebagaimana mungkin negara yang menamai dirinya paling demokrasi sedunia ini malah berusaha membungkam mereka yang menyuarakan aspirasinya, terlebih untuk masalah kejahatan perang yang telah terjadi begitu lama. 5. Pemilih Presiden AS mulai ragu dengan Biden. Berdasarkan pernyataan terbaru dalam konferensi pers melalui video di Gedung Putih, Presiden AS, Joe Biden, bersikeras bahwa ketertiban harus ditegakkan di kampus-kampus setelah terjadinya kekacauan bentrokan dengan polisi dan penangkapan massal selama berminggu-minggu. Ia kemudian berdalih bahwa Amerika Serikat bukan negara otoriter, tetapi juga bukan negara tanpa hukum. Sehingga apa yang disebutkan sebagai upaya penegakan hukum tersebut malah menghadapi kritik dari semua sisi politik terkait demonstrasi. Biden sendiri telah menghadapi tantangan luas dari partainya sendiri, yakni Demokrat, atas dukungan kuatnya terhadap perang Israel di Gaza. Presiden AS ini seolah lebih mementingkan Israel dibandingkan negaranya sendiri. Tidak hanya kehilangan dukungan partainya, dalam survei yang digelar The Wall Street Journal menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap Biden mulai berkurang sejak konflik terjadi di jalur Gaza. Survei yang dilakukan pada 21 sampai 28 Februari 2024 dengan melibatkan 1.500 responden tersebut menunjukkan sebanyak 60% warga Amerika Serikat tidak menyetujui cara Biden menangani konflik di jalur Gaza. Wah, Biden terancam untuk tidak terpilih di pemilu selanjutnya nih. 6. Mahasiswa AS menjadi pelopor kemanusiaan untuk dunia. Sebuah pergerakan yang pertama kali terjadi di Columbia University kemudian tersebar di kampus-kampus di Amerika Serikat. Nyatanya kini telah menginspirasi aksi serupa di berbagai negara di belahan dunia. Di Prancis, unjuk rasa pro-Palestina bergema di Paris Institute of Political Studies Science PO dan Sorbonne University. Sementara Leeds University, University College London, dan Warwick University di Inggris juga berpartisipasi dalam aksi serupa. Demikian pula dengan Sapienza University di Italia, University of Melbourne, dan University of Sydney di Australia, serta McGill University dan Concordia University di Kanada. Di Sydney misalnya, ratusan mahasiswa melakukan aksi protes dan menuntut pihak kampus melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel pada 3 Mei kemarin. Tidak hanya itu, sebuah laporan yang dilansir Reuters bahkan mengungkap protes pro-Palestina di University of Sydney bukan saja diikuti oleh kalangan mahasiswa, tapi juga oleh banyak masyarakat umum. Nah, kita sama-sama tahu betapa dukungan AS terhadap agresi militer Israel di jalur Gaza begitu kuat dan berpengaruh. Tapi jumlah korban sipil Palestina yang tinggi dan derasnya protes di dalam negeri mendorong Washington DC atau Amerika menyurutkan dukungannya. Kini aksi besar-besaran melanda AS hingga menyebar ke negara-negara lain yang tidak hanya melibatkan mahasiswa secara umum, tapi juga masyarakat ikut berpartisipasi. Nah, menurut kalian, akankah AS mengambil langkah yang diharapkan publik dari demonstrasi yang terjadi, ataukah ini menjadi awal kehancuran bagi AS karena malah mengambil keputusan politik sebaliknya dan terjadi konflik di dalam negerinya sendiri yang semakin besar? So, mungkin segitu aja video kali ini. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.